Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama saya di Doni Tambas Channel. Di vlog kali ini kita akan membahas settingan dari kantor pemerintahan ya, atau instansi pemerintahan yang pernah saya garap sebelumnya. Tapi sebelumnya jangan lupa di like, subscribe, dan share ke sosial media masing-masing biar teman-teman yang lain juga dapat mendapatkan manfaat dari channel ini. Untuk topologi jaringannya seperti ini teman-teman, dan topologi ini sudah diimplementasikan dari tahun kemarin ya sebetulnya. Jadi kita sekarang hanya bahas settingannya. Untuk alat-alatnya juga persis seperti ini, jadi saya menulis sesuai dengan aslinya dan menjelaskan sesuai dengan aslinya ya. Ini sebelumnya saya jelaskan dulu bahwa untuk ISP-nya kita menggunakan IndiHome 100 Mbps. Untuk router distribusinya di sini saya menggunakan RB4011. Sedangkan untuk router manajemennya ini saya menggunakan RB2011. Nah, untuk access point outdoor di sini saya menggunakan Mikrotik Mainbox 12S ya. Nah, untuk router indoornya di sini ada TP-Link 940. Nah, mungkin teman-teman tanya, kenapa kok nggak dibikin Mikrotik semua yang TP-Linknya gitu? Kenapa kok harus ada yang belang di sini ya, TP-Linknya sini? Kenapa nggak memakai RB951 ataupun RB yang lainnya? Ya, jadi gini teman-teman, awalnya ini kantor pemerintahan ini hanya menyediakan TP-Link ini. Saat mereka mendapatkan proyek untuk mengkoneksikan jaringan ke tiap-tiap divisi, asumsi awal mereka itu adalah bandwidth dari internet sini masuk ke Switch Hub dan langsung dibagikan melalui TP-Link ini gitu loh. Tapi ya ternyata hasil tidak sesuai dengan ekspektasi, malah hasilnya acak-acakan dan ngawur. Nah, karena itu saya dipanggil untuk sedikit merapikan lah. Saya minta dibelikan alat ini. Nah, di pembelajaran kali ini saya mungkin akan nyoba membahas segmen per segmen ya teman-teman. Jadi biar nggak terlalu panjang durasi videonya, saya akan bahas satu segmen dulu. Nah, kemudian di video berikutnya saya akan bahas satu segmen lagi. Untuk yang pertama saya akan bahas segmen ini ya teman-teman ya, untuk hotspotnya. Kalau teman-teman bisa lihat, ini ada yang unik ya dari topologi hotspot ini. Yang pertama adalah dari access point outdoor ini mereka langsung terkoneksi ke tiap-tiap device, dalam artian ini hotspot standar ya. Dan yang kedua ada koneksi dari access point ke grup device. Kita jelaskan ya. Untuk yang pertama, untuk yang atas ini adalah koneksi hotspot standar ya dengan menggunakan ID voucher. Ini biasanya ke staf-staf honorer yang ada di kantor tersebut. Terus yang kemudian ini adalah grup hotspot. Jadi jika di luar ruangan mereka ingin connect dengan jaringan hotspot ini tapi dengan satu ID agar mudah diingat. Satu ID itu dibagi sekitar 10-15 orang. Asumsinya misalnya kita memberikan 10 mega, maksimum limitnya 10 mega pada suatu grup hotspot. Maka jika satu orang yang login, orang itu akan tetap mendapatkan 10 mega. Namun jika yang login itu ada 5 orang, maka 10 mega itu akan dibagi 5. Nah, berbeda dengan hotspot biasa. Oke, teman-teman, kita langsung aja ke bagaimana cara pembuatannya. Di sini saya menggunakan RB jadul, RB433AH. Kebetulan saya nggak ada RB lain untuk nge-lab. Yang pertama kita koneksikan dulu router ini ke internet ya. Caranya kalau saya langsung IP DHCP client, saya klik plus, kemudian interface-nya kita tujukan ke Ether 1. Kita klik OK dan
sampai statusnya bonding seperti ini. Ini merupakan cara otomatis dan termudah ya teman-teman dalam mengkonfigurasi MikroTik agar router bisa terkoneksi dengan internet. Langkah berikutnya adalah kita membuat konfigurasi hotspot. Nah, kalau kita lihat di sini hotspot itu adanya di Ether 3 ya. Kita kasih nama dulu ya di interface-nya biar nggak bingung. Di sini kita kasih nama hotspot. Dan ini Ether 2-nya kita kasih nama localnet. Sedangkan Ether 1-nya kita kasih nama internet. Oke. Kemudian kita bikin konfigurasi server hotspotnya. Caranya teman-teman mungkin sudah tahu ya. Kita klik IP hotspot. Nah, pada tab server teman-teman klik hotspot setup. Untuk hotspot interface-nya teman-teman tujukan ke Ether 3. Di sini Ether 3 ya untuk hotspotnya. Kemudian klik next, terus next. Nah, untuk DNS servernya kita masukkan DNS yang sudah ada di sini ya teman-teman. Kita masukkan DNS yang sudah ada di sini, kita copy, kita next. Untuk DNS name-nya bebas, teman-teman bisa menggunakan DNS name apa aja. Di sini saya menggunakan DNS name anunet.id. Kemudian kita klik next. Kemudian untuk hotspot user adminnya kita biarkan aja, kita kasih nama admin. Kemudian kita klik next dan tunggu sampai selesai. Untuk DNS-nya kita allow dan kita oke. Langkah berikutnya adalah kita merubah NAT-nya, NAT yang ada dalam router ini, agar bukan hanya hotspot ini saja yang bisa terkoneksi dengan internet, namun semua interface bisa terkoneksi dengan internet. Caranya kita klik IP, kemudian klik firewall. Nah, pada NAT ini kita klik 2 kali ya. Kita tinggal disable aja atau hilangkan. Kemudian kita klik apply dan oke. Atau teman-teman bisa menambah NAT baru. Untuk komennya di sini saya hapus hotspotnya ya. Oke, setelah itu kita tinggal mengkonfigurasi user profile dan user hotspotnya. Kita klik user profile. Nah, kita klik add ya untuk plus. Pada kolom name ini saya isi dengan honorer. Karena ini untuk honorer teman-teman. Untuk share user 1. Untuk rate limit dan RTX ini kita kosongkan karena kita akan menggunakan Quitree dalam manajemen bandwidthnya. Nah, kenapa saya menggunakan Quitree? Karena itu akan lebih mudah mengatur bandwidth serta nggak ada gejala bottleneck ya dalam jaringan tersebut. Nah, jika sudah kita akan menambahkan script pada on login dan on logout. Nah, script ini bertujuan untuk melakukan limitasi bandwidth pada user hotspot tadi. Jadi kalau teman-teman nanya, loh kok ini nggak di limit? Kenapa? Karena ini akan saya gunakan script. Teman-teman bisa langsung download di deskripsi untuk alamatnya ya. Saya langsung paste di sini. Ini saya jelaskan sedikit ya untuk scriptnya. Jadi saat user tersebut login dengan menggunakan profile ini, secara otomatis akan membuat satu rules mangle, dan rules mangle inilah yang akan mengatur atau melimitasi bandwidth user tadi. Setelah itu script ini juga akan membuat Quitree untuk user tadi. Sebelumnya jangan lupa ini teman-teman ingat di sininya ini ada hotspot down-nya, ini ada hotspot up-nya juga. Nah, ini parent yang akan kita gunakan untuk menampung user-user tadi. Jika sudah, kita klik apply dan jangan lupa untuk on logoutnya juga kita tambahkan script untuk menghapus ya teman-teman ya. Kita paste, nah di sini. Setelah itu kita apply dan kita oke.
Oke teman-teman, setelah kita membuat user profile dan memasukkan scriptnya, sekarang kita tinggal meredirect koneksi hotspot ini agar bisa masuk ke dalam Mangle ya. Klik new terminal dan masukkan scriptnya. Untuk scriptnya itu sudah tersedia di link deskripsi ya, nanti teman-teman bisa download sendiri. Nah, secara otomatis ini akan membuat Mangle baru ya di dalam IP firewall. Nah, di sini akan terbentuk Mangle baru. Kemudian kita lanjut ya teman-teman. Kita bikin usernya sesuai dengan user profile yang sudah kita buat, yaitu Honorer. Pertama mungkin saya akan bikin user yang namanya contoh ya, yang mudah aja, Asep. Satu Asep, passwordnya 1234. Untuk profile hotspotnya kita arahkan ke Honorer. Kemudian kita klik apply dan oke. Untuk user yang kedua kita kasih nama mungkin 2 Ramlan. Passwordnya juga sama 1234. Dan untuk profilnya kita klik Honorer, kita klik apply dan kita klik OK. Nah, sesudah itu kita akan bikin queue-nya, dan seperti yang saya sudah utarakan bahwa di settingan ini saya tidak menggunakan simple queue, tapi saya menggunakan queue tree. Pertama kita akan bikin dulu untuk global totalnya ya teman-teman. Global totalnya kita akan bikin total downstream. Untuk max limitnya kita isi 100 MB. Apply dan kita copy. Kita akan bikin total upstream. Untuk maksimum limitnya kita isi 10 MB. Kita klik apply oke, dan ini apply oke. Total downstream dan total upstream ini yang akan menjadi parent untuk semua jaringan yang ada dalam router tersebut. Jadi mau router hotspot, mau router lokal, itu semuanya diatur dalam total downstream dan total upstream. Nah, kemudian kita akan bikin childnya dari tiap-tiap parent ini ya. Nah, kita kembali lagi lihat topologinya teman-teman. Di sini ada 2 ether ya, atau 2 interface yang mengeluarkan atau menyebarkan koneksi internet. Yang pertama adalah hotspot, yang kedua adalah LAN lokal. Kita bikin di sini berarti untuk di bawah upstreamnya kita bikin rules baru, kita kasih nama hotspot. Nah, untuk parentnya kita isi total downstream karena dia ada di bawah total downstream. Untuk maksimum limitnya di sini saya isi 50 MB. Saya klik apply dan saya klik OK. Sama untuk hotspot up-nya juga kita akan bikin ya. Hotspot up-nya kita akan bikin, parent-nya kita akan arahkan ke total upstream. Untuk maksimum limitnya kita kasih 10 MB. Kita klik apply dan OK. Setelah itu di bawah hotspot ini akan ada child lagi ya teman-teman ya. Akan ada child lagi untuk user biasa ini. Nah, user biasa ini karena di sini saya hanya ada Honorer, maka saya akan isi Honorer down. Nah, untuk parentnya kita isi hotspot down. Untuk queue type-nya kita isi PCQ download default. Untuk maksimum limitnya di sini saya isi 15 MB. Untuk priority-nya saya nggak rubah ya, saya klik apply dan OK. Saya sama juga bikin upstream-nya ya, saya isi 1 Honorer up. Parent-nya saya isi hotspot up dan maksimum limitnya saya isi 5 MB. Kita klik apply OK, apply OK. Nah, di sini sudah terbentuk ya childnya teman-teman ya. Oke, sesudah itu ini
kita copy, kemudian kita pindahkan ke script yang sudah kita buat tadi. Nah, ke sini teman-teman ya. Di sini scriptnya ini saya pindahkan ke dalam sini, parentnya. Parentnya saya pindahkan, saya paste di sini, honorer down, dan saya paste juga di sini. Downnya saya ganti dengan up, jadi honorer up. Kemudian kita apply dan kita klik OK. Nah, seharusnya pada tahap ini hotspot itu sudah bisa digunakan. Oke, sekarang kita tinggal pengujian teman-teman. Di sini saya akan mencoba login dengan menggunakan handphone. Saya isi username-nya dan password-nya. Saya akan menggunakan user accept ya. Kita lihat di sini sudah terhubung. Kita cek di profil aktifnya sudah aktif juga, dan retag-nya sudah jalan di sini. Kemudian kita cek di IP firewall Mangle. Nah, secara otomatis hotspot itu akan membuat satu rules baru di dalam Mangle ya, di dalam kolom Mangle untuk user accept ini. Kemudian pada queue tree akan membuat juga satu queue rules ya, atau aturan queue khusus untuk si accept down ini ya, dan accept up. Jadi user accept ini akan langsung termanage di sini. Nah, untuk max limitnya ini itu teman-teman bisa ganti di profile tadi ya. Ini saya belum ganti. Kita klik honor. Nah, di sini teman-teman ya. Kita tinggal klik di sini. Kita juga bisa menambahkan limit AT di sini. Kita akan ganti ya ini dengan 1 mega, dan kita akan ganti ini dengan 512K. Kemudian kita akan tambahkan di sini limit AT. Limit AT kita akan tambahkan limit AT-nya sebesar 512K untuk download, dan untuk limit AT uploadnya 256K. Kecil banget ya teman-teman ya, tapi nggak apa-apa lah, kita nyoba. Kita klik apply, oke. Kemudian di user aktifnya kita hapus lagi, dan kita coba login lagi ya di sini ya. Nah, kita cek di sini ini sudah terbentuk ya limit AT 512 dan maksimum limitnya 1 mega. Oke, untuk setting user biasanya sudah selesai. Kemudian kita akan lanjut ke settingan berikutnya, yaitu group user. Untuk setting group user, kita buka lagi topologinya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya. Jadi ada grup hotspot yang isinya beberapa orang dengan menggunakan satu ID voucher. Kemudian mereka mendapatkan limit bandwidth yang statis, jadi tidak berubah-ubah. Kita langsung bikin. Pertama, caranya kita bikin dulu di sini ya, di bawah honor down ini atau di atas honor down, terserah teman-teman. Tapi di sini saya bikin di bawah. Kita klik copy. Nah, kita klik 2 di sini ya. Misalnya departemen yang akan kita bikin adalah SCM. Karena masih sama ya. Untuk maksimum limitnya satu departemen itu saya kasih 10 mega. Oke. Sorry. Sini saya kasih nama jadi SCM down. Kemudian kita bikin SCM up nya. Copy 2, kita bikin SCM up. Untuk maksimum limitnya kita kasih 5 mega. Oke. Sama ya. Sini sudah ada SCM down dan SCM up. Kita akan bikin lagi di sini yang namanya security down. Cuma limitnya kita kasih 5 mega. Security down, untuk download limitnya kita kasih 5 mega. Kita apply, oke. Dan untuk security up-nya juga kita bikin. Security up-nya kan kita bikin. Untuk limit
maksimum limitnya kita kasih 2 mega. Apply dan oke. Oke, sampai di sini jelas ya teman-teman. Di Quick3 ini kita udah punya beberapa rules. Yang pertama untuk user hotspot biasa yaitu honorer. Yang kedua untuk grup voucher ya ini atau grup user. Ini ada SCM dan security. Nah, langkah selanjutnya kita tinggal bikin user profile-nya. Kita isi di sini, kita klik plus. Untuk namanya kita kasih nama SCM. Share usernya saya bilang tadi ya, di sini saya bikin 10 mega dengan asumsi satu orang mendapatkan 1 mega. Saya share ke 10 orang. Gitu. Nah, ada penambahan di incoming paket mark dan outgoing paket mark. Jadi di sini saya akan tambahkan rules SCM up dan SCM down. Ini akan berfungsi untuk membuat rules baru dalam Mangle yang berisi tentang user-user yang tergabung dalam profile SCM ini. Kita klik apply dan kita oke. Kemudian kita buat juga rules untuk security. Nah, untuk security itu di share-nya banyak ya. Sini ada 15 orang. Sini kita tambahkan security up dan security down. Security up dan security down. Kemudian kita apply dan kita oke. Langkah selanjutnya kita mengisi paket mark yang ada dalam SCM dan yang ada dalam security tadi di dalam queue ini ya, teman-teman. Kita buka dulu SCM-nya. Di sini SCM down, kita copy. Kemudian kita isikan di sini ya, SCM down. Pada paket marknya kita isi SCM down. Oke, kita klik apply dan oke. Nah, sama untuk SCM up-nya juga kita isi SCM up di sini. Dan kita klik apply dan kita klik oke. Nah, hal yang sama juga untuk security. Kita copy aja. Untuk security-nya, security down-nya kita isi. Security down, isi apply, oke. Dan security up juga kita ubah di sini jadi security up, paket marknya kita apply dan kita oke. Kita buka tab user dan kita buat di sini rules-nya, misalnya 1 SCM. Untuk passwordnya juga 1 2 3 4. Profilnya kita arahkan ke SCM, kemudian kita klik apply dan oke. Nah, kita langsung lakukan pengecekan ya teman-teman ya. Seperti biasa kita lakukan pengecekan dengan menggunakan handphone. Kita connect dulu ke SSID yang sudah kita buat. Kemudian kita coba login ya. Sini untuk usernya kita akan menggunakan ini. Kita akan coba login di sini. Kita akan isi 1 SCM. Passwordnya 1 2 3 4. Oke. Kita lihat aktif sudah masuk ya teman-teman ya. Sini sudah masuk untuk SCM. Dan di dalam queue-nya pun sudah langsung terbaca ya, trafficnya sudah langsung jalan. Kita cek di IP firewall atau di Mangle-nya. Mangle-nya juga sudah langsung jalan nih teman-teman, bisa lihat di sini. Sudah bisa lihat secara otomatis dia akan membuat satu dynamic rules. Di sini adanya D. Satu dynamic rules untuk user satu SCM ini. SCM up-nya dan SCM down-nya. Nah, jika kita login dengan handphone lain ataupun gadget lain, dia akan otomatis terbentuk di bawah
tapi tetap akan masuknya dalam satu grup hotspot ini, yaitu SCM down dan SCM up. Kita coba login dengan menggunakan laptop sekarang. Nah, teman-teman bisa lihat di hotspot aktif ini akan otomatis keluar satu SCM ya teman-teman. Dan di dalam Mangle ini juga akan tercipta satu user SCM. Nah, kemudian kita akan tes dengan menggunakan gadget yang satu lagi. Sini saya akan login dengan menggunakan user asset. Oke, di aktif user sudah ada satu asset dan 2 SCM. Dan pada queue tree secara otomatis terbentuk satu queue baru ya untuk asset dan SCM ini. Kita cek semuanya di sini apakah betul-betul jalan atau enggak ya teman-teman ya. Oke, untuk asset down-nya sudah jalan dan untuk SCM-nya juga sama-sama jalan ya teman-teman. Bandwidth yang ada di dalam satu SCM ini akan dibagi sesuai dengan porsi orang yang login ini. Nah, untuk security juga sama cara pembuatan dengan SCM. Teman-teman tinggal buat user di sini, lalu di profilnya teman-teman arahkan ke security. Oke, teman-teman, untuk hotspotnya telah selesai. Jadi silahkan teman-teman ikuti langkah-langkahnya dari awal. Jika tidak jelas, teman-teman bisa langsung tanyakan di komen ataupun menghubungi saya lewat inbox ataupun lewat DM. Nah, di bagian berikutnya kita akan mengkonfigurasi jaringan antar departemen dengan menggunakan VLAN. Jadi tetap saksikan terus channel ini ya teman-teman. Namun sebelumnya jangan lupa like, subscribe, dan share ke sosial media masing-masing agar teman-teman yang lain juga dapat mendapatkan manfaat dari channel ini. Oke teman-teman, sampai bertemu di episode berikutnya. Jangan lupa tetap semangat, jauhi narkoba, dan jangan cuci baju di wastafel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.